Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal latihan SAS Matematika kelas 8 semester 1 tahun 2024-2025. Ini adalah part kedua. Di part yang pertama Bu Maya sudah menyampaikan pembahasan untuk 15 nomor, dan bagi kalian yang belum menyimak video part yang pertama, silakan disimak terlebih dahulu supaya kalian jadi lebih paham. Linknya Bu Maya sematkan di kolom deskripsi ya, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman ya, supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 16. Di nomor 16 masih seputar SPLDV ternyata ya. Ada satu nomor lagi. Risma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis harga 15.000. Sedangkan Andika membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis seharga 18.000. Jika Gina membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis, uang yang harus dibayarkan adalah, seperti soal-soal sebelumnya, kalau SPLDV kita harus membuat permisalan variabel ya. Variabelnya di sini ada benda, pulpen, dan buku. Makanya dimisalkan adalah X sebagai harga 1 pulpen dan Y sebagai harga 1 buku tulis. Kita akan rubah menjadi model matematika. 2 pulpen 1 buku tulis berarti 2X ditambah Y sama dengan 15.000. Kalimat berikutnya, membeli 1 pulpen 2 buku tulis berarti X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, kita akan menemukan satu SPLDV ya di sini, dan seperti biasa anak-anak bisa menggunakan metode-metode yang sudah Bu Maya sampaikan di part sebelumnya ya. Di part ini juga sama, Bu Maya pakai metode campuran. Jadi eliminasi dulu baru substitusi. Bu Maya akan coba eliminasi di variabel Y terlebih dahulu. Variabel Y. Nah, Y di persamaan pertama koefisiennya adalah 1. Di persamaan kedua koefisiennya adalah 2. Kita harus samakan dulu. Kita jadikan KPK. KPK 1 dan 2 adalah, betul sekali, 2. Maka baris pertama kita kali 2 dan baris kedua kita kali 1. Persamaan yang pertama menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 30.000. Sedangkan persamaan kedua tetap ya, X tambah 2Y sama dengan 18.000. Karena tanda untuk variabel Y sama, maka kedua persamaan ini kita kurangi. 4X kurangi X, 3X, 30.000 kurangi 18.000 itu 12.000. Maka nilai X sama dengan 4.000. Nah, kita tahu nilai X sekarang. Lanjut, kita akan coba mensubstitusi ke salah satu persamaan. Bu Maya misalnya pilih di persamaan yang pertama. 2X tambah Y sama dengan 15.000 rupiah. X nya kita ganti dengan 4.000. 2 dikali 4.000 ditambah Y sama dengan 15.000 rupiah. 8.000 ditambah Y sama dengan 15.000 rupiah. Maka Y sama dengan 15.000 dikurangi 8.000. Hasilnya adalah 7.000. Kita ketemu X nya 4.000 dan Y nya 7.000. Nah, Gina membeli 5 pulpen berarti 5X ditambah 3 buku tulis 3Y. Kita ganti variabelnya dengan yang sudah kita temukan tadi. 5 dikali 4.000 ditambah 3 dikali 21.000. Berarti 20.000 ditambah berapa nih? 63.000. Hasilnya 83.000 rupiah. Jadi uang yang harus dibayarkan Gina adalah 83.000 rupiah. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 17 dan 18. Seperti biasa, anak-anak bisa pause dulu video ini supaya nanti bisa nyoba dulu ya. Di nomor 17, 18 ini adalah soal tentang fungsi, relasi dan fungsi. Kita coba ya, nomor 17. Diketahui A, anggota himpunannya adalah A, B, C. Dan B, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Banyak kemungkinan pemetaan dari A ke B adalah, kita hitung dulu banyak anggota untuk yang A. Berarti NA sama dengan, ini ada 3, kita tulis 3. Banyak anggota B atau NB di sini ada 4. Kemungkinan pemetaan dari A ke B, rumusnya apa? Kalau dari A ke B berarti rumusnya nanti banyaknya B dipangkatin banyaknya A, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Mudah sekali, yang penting jangan sampai kebalik.
Nomor 18. Diketahui rumus suatu fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 3. Jika domainnya 1, 2, 3, 4, maka rank itu adalah daerah hasil. Maka yang perlu kalian lakukan adalah mengganti x-nya dengan masing-masing domain. Mulai dari 1, berarti nanti 2 dikali 1 tambah 3. Ini hasilnya 5. 2 dikali 2 ditambah 3, hasilnya 7. 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya apa nih? 6 tambah 4, 10. 2 dikali 4 ditambah 4, ini hasilnya 12. Ya, sudah. Oke, udah betul ya. Berarti daerah rank himpunannya adalah 5, 7, 10, 12. Baik, kita akan lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 19 dan nomor 20. Nomor 19 dulu. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 6 min 3x. Nilai dari f5 adalah x-nya kita isi dengan angka domain 5. Berarti f5 sama dengan 6 dikurangi 3 dikali 5. 6 dikurangi 15 sama dengan negatif 9. Mudah sekali. Berikutnya nomor 20. Diketahui fx sama dengan 6x min 5. Nilai dari f3a tambah 1 adalah domainnya di sini 3a tambah 1, maka x-nya juga perlu diganti. f3a tambah 1 sama dengan x-nya kita ganti dengan domain 3a tambah 1 min 5. Sama dengan kita kali biasa, berarti 18a ditambah 6 min 5 sama dengan 18a ditambah 1. Soal berikutnya nomor 21 dan nomor 22. Nomor 21. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 5. Jika fa sama dengan 11, maka nilai a adalah, nah dalam fungsi yang perlu anak-anak perhatikan itu adalah siapa yang jadi domain dan siapa yang jadi nilai. Di soal nomor 21 itu yang jadi domain adalah a. A itu adalah domain itu nanti yang mengganti nilai X. Sedangkan 11 itu adalah nilai fungsinya. Itu berarti sebagai FA. Atau kalau di rumus fungsinya Fx-nya itu nilai fungsinya. Oke, diingat-ingat ya supaya nanti bisa mengerjakan soal nomor 21. Nah, kita ganti nih domainnya dengan A, berarti FA sama dengan 2A tambah 5, dimana FA sudah tahu 11, 2A tambah 5, berarti ini menghasilkan 11 kurangi 5 itu 6, sama dengan 2A, A nya sama dengan 3, semudah itu. Nomor 22. Diketahui fx tambah 3 sama dengan 8x tambah 2. Nilai dari F9 adalah, perhatikan, ini kita harus cermat sekali ya. Biasanya di soal-soal sebelumnya itu Fx. Nah, di sini ternyata F2x tambah 3 itu sudah hasil akhir 8x tambah 2. Hati-hati nanti x-nya tidak diganti 2x tambah 3 lagi ya, tidak. Yang ditanya adalah nilai dari F9. Oke, nilai dari F9. Gimana caranya? Untuk mengetahui nilai F9, maka anak-anak perlu tahu dulu sebenarnya rumus fungsinya itu apa. Jadi di soal itu F2x tambah 3 itu sudah langsung hasil akhir 8x tambah 2. Tapi kita perlu tahu dulu berapakah rumus fungsinya atau Fx-nya itu sama dengan berapa. Oke, Bu Maya akan coba ajarkan secara pelan-pelan ya supaya nanti kalian paham. Perhatikan ya. Domainnya di sini adalah 2x tambah 3. Sekali lagi, domain itu berperan menggantikan x ya. Maka kita perlu mengakali atau merubah ruas kanan 8x tambah 2 itu menjadi sebuah perkalian yang memuat 2x tambah 3. Oke, Bu Maya ulangi ya. Ada hasilnya 8x tambah 2. Oke, kita harus merubah 8x tambah 2 menjadi sebuah operasi, bisa perkalian, bisa pengurangan yang memuat 2x tambah 3. Oke, di sini perhatikan variabel x-nya itu koefisiennya 2 ya. 2x supaya jadi 8 perlu dikali 4. Berarti Bu Maya tulisnya gini, 4 dikali 2x tambah 3.
dulu ya. 4 dikali 2x ini 8x, ini udah memenuhi yang pertama. Oke. Yang kedua, 4 kali 3 itu 12. Nah, 12 itu masih perlu ditambahkan operasi apa supaya ketemu 2? 12 itu perlu dikurangi. Perlu dikurangi berapa biar ketemu 2? Betul sekali, harus dikurangi 10. Kita tulis di belakang, min 10. Coba dicermati. Kalau misal bingung, pause dulu, lalu diulang sejenak dari nomor 22 supaya nanti kalian paham. Bu Mei lanjutkan ya. Perhatikan di sini di domainnya ini sudah sama. Berarti kalau gitu Bu Mei bisa rubah menjadi fx. Berarti sama dengan kalau yang di dalam kurung sebelah kiri berubah jadi x, maka sebelah kanan juga sama, berubah menjadi x. Oh, berarti rumus fungsinya adalah 4x min 10. Yang ditanya itu adalah f9. Maka sama dengan 4 dikali 9 min 10. 4 kali 9, 36 kurangi 10, hasilnya adalah 26. Berikutnya soal nomor 23. Sebuah fungsi fx sama dengan 4x min 1 jika fa sama dengan min 9, f2 sama dengan b, nilai a min b adalah. Oke, kita perlu melihat siapa yang jadi domain. Kita mulai dari FA terlebih dahulu. FA sama dengan min 9. Berarti dari fungsi ini X-nya kita ganti dengan A. 4A min 1 sama dengan min 9. 4A sama dengan min 1. Ini pindah ke kanan jadi positif. Berarti min 1 tambah 1 itu minus 8. Berarti A sama dengan minus 2. Kemudian untuk yang B, F2 sama dengan B. Sekali lagi, F2 berarti 2 itu sebagai domain untuk menggantikan X. 4 dikali 2 min 1 sama dengan B. 8 kurangi 1 sama dengan B. 7 sama dengan B. Yang ditanya adalah A min B. A nya minus 2 dikurangi B nya 7. Berarti hasilnya minus 9. Kita akan berpindah ke soal nomor 24 ya. Kalian boleh pause video ini lalu kalian coba dulu, nanti baru dilanjutkan di pembahasan. Suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan px tambah q. Jika f2 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan min 11, maka nilai dari f-6 adalah, sekali lagi yang menjadi domain di sini adalah 2 dan negatif 2. Maka kita perlu rubah. Px tambah Q, ini fungsinya ya, fungsinya ini. Berarti X-nya nanti diganti dengan angka yang ada di dalam kurung, nanti Bu Mei langsung. Berarti yang pertama, ini X-nya kita ganti dengan 2, berarti 2P tambah Q, ketemu hasilnya 5. Sedangkan yang kedua, X-nya kita ganti min 2, berarti min 2P tambah Q sama dengan minus 11, lalu kita boleh kurangin. 2P dikurangi min 2P, min ketemu min jadi plus ya, 2 tambah 2 4P. Oke, dikurangi Q habis, 5 dikurangi negatif 11 sama kayak tadi, min ketemu min jadi plus, berarti ini hasilnya 16. P nya sama dengan 4. Kemudian kita coba masukkan di salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama, 2P tambah Q sama dengan 5. P nya tadi sudah ketemu 4, ditambah Q sama dengan 5, berarti 8 ditambah Q sama dengan 5. Q nya sama dengan 5 dikurangi 8, negatif 3. Kita ketemu nilai P sama dengan 4 dan Q sama dengan min 3. Jadi rumus fungsinya apa? Jadi rumus fungsinya fx sama dengan px tambah Q, dimana P nya tadi sudah ketemu itu 4, Q nya adalah minus 3. Nah, yang ditanya di soal adalah f-6. Ini rumus fungsinya sudah ketemu, X nya tinggal diganti min 6. 4 dikali min 6 min 3, berarti min 24 min 3, hasilnya minus 27. Kita lanjut di soal nomor 25. Soal nomor 25, diketahui G adalah himpunan dengan anggota X sedemikian sehingga X itu lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 12. X elemen bilangan ganjil dan H sama dengan himpunan dengan anggota KLMN. Banyak korespondensi satu-satu antara himpunan G dan H. Kita perlu mendaftar terlebih dahulu anggota himpunan dari G ya.
G itu berarti bilangan ganjil di antara 5 sampai 12. Itu adalah 5, 7, 9, dan 11. Sedangkan H tadi anggotanya K, L, M, N. Kalau korespondensi 11 tentu banyak anggotanya harusnya sama. Banyak anggotanya adalah 4. Korespondensi 11 antara himpunan G dan H, maka kita menggunakan N faktorial. N faktorial atau sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini berapa ini? 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Jawabannya 24. Berikutnya soal nomor 26. Di bawah ini manakah yang merupakan fungsi linier? Fungsi linier itu kalau digambarkan pakai koordinat kartesius, nanti dia membentuk garis lurus. Jadi, dan ciri kedua adalah variabelnya itu pangkatnya derajat 1. Jadi tidak boleh derajat 2. Yang ketiga cirinya variabelnya itu bukan menjadi penyebut, ya. Variabelnya itu bukan menjadi penyebut. Di antara ciri-ciri itu yang merupakan fungsi linier adalah yang A, B, dan E. C ini adalah fungsi persamaan kuadrat, ya. Jadi bukan linier. Jadi dia pakai persamaan kuadrat. Sedangkan yang D 20 per X ini bukan fungsi linier, karena ketika digambar dia tidak membentuk garis lurus. Baik, soal berikutnya, soal nomor 27. Perintahnya adalah menggambar grafik Y sama dengan 3/4 X min 2 berdasarkan intersep Y dan kemiringannya. Nah, Bu Maya sudah menggambarkan dengan aplikasi GeoGebra. Kalian bisa mencocokkan dengan hasil pekerjaan kalian. Di rumus grafiknya, ini intersepnya itu adalah -2. Intersep itu bisa dilihat dari angka konstanta di belakang, ya. Ini -2 tepat, ya. Kemudian kemiringannya adalah 3/4, ya. Kita bisa cek benar tidak gambar Bu Maya. 3/4 itu caranya kalau melihat dari grafik bisa kita memilih di antara 2 titik. Misalnya Bu Maya milih dari B ke C, ya, atau dari C ke B, sama aja. Caranya kita menggunakan langkah, ya. Jadi arah posisi kita dari C mau menuju B, dia turun dulu. Turun itu 3 petak. Karena turun tandanya min. Kemudian dari sini kita ke kiri. Ke kiri di sini ada 4 petak. Karena ke kiri searah sumbu ke kiri itu tandanya juga min. Berarti gradiennya, kemiringan atau mungkin dalam buku matematika biasa disimbolkan dengan M. Itu -3 per -4 atau 3/4. Jadi gambar ini sudah sangat sesuai. Kita lanjut di soal nomor 28. Perhatikan grafik berikut ini. Ya, disajikan di grafik itu ada 2 garis P dan garis Q, ya. Garis P dan garis Q. Kedua garis ini tegak lurus. A, intersep garis P. Intersep itu pasti adalah titik yang memotong sumbu Y. Titik itu terletak di garis P. Maka kalian perhatikan di garis P ada satu titik yang memotong sumbu Y. Ini nih. Nah, ini koordinatnya 0,4. Nah, kita ambil ordinatnya saja. Berarti intersepnya adalah 4. Sedangkan untuk intersep garis Q, ya, garis Q yang sebelah sini, dia memotong sumbu Y di sini. Nah, ini intersepnya adalah 1. Lanjut di kemiringan garis P, sama kayak tadi, ya. Kemiringan itu anak-anak bisa memilih di antara 2 titik lalu mencari arah posisinya. Misalnya di sini Bu Maya ambil 2 titik di garis P, itu ya, di atas dan bawah. Ini turun berapa petak? 2, ya, karena turun berarti arahnya minus. Lalu ke kiri 1 petak, karena ke kiri juga minus. Kemiringannya kita tinggal bagi saja. -2 dibagi -1 berarti 2. Garis Q. Nah, karena garis Q dan garis P itu nampaknya tegak lurus apa enggak, ya? Kelihatannya enggak, ternyata tidak tegak lurus dia. Kita coba hitung di gradiennya, ya, supaya gradiennya, misalnya kita milih 2 titik gradien yang terlihat nih di sini nih. Untuk di garis Q, ya, ini garis Q. Nah, ini kita pakai arah sumbu Y, berarti turun dulu 1 berarti -1, terus ke kanan 3 berarti positif 3. Lalu kemiringan garis Q berarti -1 dibagi 3 atau -1/3.
Untuk persamaan garis P, maka kita tinggal sambungkan saja. Y sama dengan intercept P itu adalah 4. Kita kasih variabel X. Kemudian maaf ulangi. Yang ini bukan intercept ya, tapi kemiringannya dulu, kemiringan garis P itu adalah 2, berarti 2x, sedangkan intercept garis P adalah 4, berarti persamaannya menjadi Y sama dengan 2x tambah 4. Untuk persamaan garis Q sama ya, Y sama dengan kemiringan garis untuk garis Q adalah min 1/3 X, kemudian interceptnya adalah 1. Oke, kita akan lanjut di soal berikutnya, soal nomor 29 dan nomor 30. Nomor 29, persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan memiliki kemiringan -3. Untuk menghitung persamaan garis, 2 syarat yang harus ada. Yang pertama adalah kemiringan dan juga interceptnya, atau bisa juga dengan melalui titik tertentu. Jadi ada 3 syarat, berarti melalui titik tertentu, diketahui kemiringannya dan diketahui interceptnya. Di soal nomor 29, titik yang dilalui sudah ada, kemiringannya sudah ada, berarti kita perlu mencari intercept. Betul sekali. Nah, titik 2,1 ini Bu Maya kasih notif ini sebagai X, ini sebagai Y gitu ya. Kemudian rumus umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX tambah C. M itu adalah gradien, C adalah interceptnya. Jadi di buku lain mungkin Y sama dengan AX tambah B. Sama saja. Oke, berdasarkan soal, Y-nya adalah 1, M adalah kemiringan atau gradien, -3, X-nya adalah 2, ditambah C. 1 sama dengan -6 tambah C, berarti C sama dengan 7. Maka persamaan garisnya Y sama dengan MX tambah C, nanti kita lengkapi, kemiringannya adalah -3X, sedangkan interceptnya atau C-nya itu adalah 7. Ini adalah persamaan garisnya. Cukup jelas ya, nanti kalau misalnya masih bingung mau nanya boleh di kolom komen. Nomor 30, persamaan garis yang melalui titik 2,-3 dan -4,7 adalah sama ya. Syarat persamaan garis itu melalui titik tertentu, kemudian ada kemiringan garis, dan yang terakhir ada intercept. Setidaknya itu harus memenuhi di antara itu. Nah, ini baru memenuhi satu aja, dia baru melalui titik tertentu. Berarti anak-anak perlu mencari gradien terlebih dahulu. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 dan Y1 itu bisa diambil di antara kedua titik ini ya. Berarti sama dengan Y2 nya 7, Y1 nya -3, dibagi X2 nya -4, X1 nya adalah 2. -4 -2, ini hasilnya menjadi berarti 7 tambah 3 per -6, berarti 10 per -6, atau sama dengan bisa disederhanakan lagi menjadi -5/3. Kita ketemu gradiennya. Oke. Setelah menemukan gradiennya, berikutnya kita akan mencari intercept. Intercept itu kita bisa pakai bantuan salah satu titik. Misal di sini Bu Maya pakai titik yang pertama, 2,-3 ini sebagai X, ini sebagai Y. Oke. Y sama dengan MX tambah C. Y-nya adalah -3 sama dengan gradiennya -5/3. X-nya adalah 2 ditambah C. -3 sama dengan -10/3 ditambah C. Maka C nanti sama dengan -3 ditambah 10/3. Kita nanti bisa disamakan penyebut, kemudian bisa dapat hasil akhir yaitu sama dengan 1/3. Jadi C nya 1/3. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan -5/3X ditambah 1/3. Atau untuk bentuk yang lebih rapi lagi bisa dikalikan 3 semua menjadi 3Y sama dengan -5X tambah 1, atau variabelnya juga bisa dikumpulkan jadi 1, 5Y tambah 3Y sama dengan
Oke, di soal yang terakhir nomor 31. Persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan sejajar garis 2x min y tambah 3 sama dengan 0 adalah, kita akan lihat dulu apakah syaratnya memenuhi semua. Melalui titik, ada titiknya, ini x, ini y. Kemudian gradien belum ada, intercept juga belum ada. Berarti kita harus mencari gradien dan intercept terlebih dahulu. Untuk gradien ada kata kunci sejajar garis. Oh, berarti anak-anak kita perlu mencari gradien dari garis ini. Yuk, siapa yang masih ingat apa rumus untuk gradien dengan persamaan ini? Seperti ini. Kita bisa pakai rumus apa? Betul sekali, min A per B. A itu adalah koefisien X, berarti min 2. B itu adalah koefisien Y, yaitu min 1. Min 2 dibagi min 1 sama dengan 2. Setelah mengetahui gradiennya, kita perlu mencari intercept. Ya, kita pakai rumus yang tadi sama Y sama dengan mx tambah C. Y-nya dari titik yang dilalui yaitu 5, M-nya 2, X-nya 3 ditambah C. 5 sama dengan 6 tambah C, maka nilai C adalah minus 1. Jadi persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 2X min 1. Baik anak-anak, ini adalah nomor terakhir di part yang ini. Jadi sudah 31 nomor yang sudah Bu Maya bahas dalam 2 part. Semoga nanti bermanfaat. Selamat mengikuti asesmen sumatif akhir semester 1 tahun 2024-2025. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, dan nanti supaya anak-anak bisa dapat kemudahan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan nanti apabila ada saran atau pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.